ini terkait dengan tahapan gitu ya, tahapan, pemilu, pilkada pada sisa waktu yang hanya sekian bulan ini, itu kan juga akan dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Nah gitu. Misalnya kalau kebutuhan normatif saya pikir selesai. Tapi karena memang ada, protokol kesehatan, maka perlu ada menyiapkan fasilitas ini dan sebagainya, maka itu juga perlu dipastikan kesiapannya. Nah kemudian saya pikir ini tadi yang disinggung oleh Bang Irwan, saya sepakat tentang partisipasi. Nah, kondisi masyarakat kita hari ini menurut saya ada permakluman sosial ketika misalnya, orang sudah tidak lagi merasa tersinggung kalau tidak bersalaman. Orang sudah tidak lagi merasa tidak sopan ketika jumpa senior tidak mesti harus cium tangan gitu. Kenapa? Karena dibatasi oleh satu keadaan yang disebut dengan, eee, virus corona itu gitu. Nah nah di sisi lain gitu ya, misalnya kita lihat nanti, saya berpendapat, eee, bisa jadi mungkin tingkat partisipasi politik akan turun gitu, karena orang akan memaklumi juga gitu, ketika orang tidak hadir ke TPS itu memang sesuatu hal yang tak ada masalah gitu. Bahkan beberapa peristiwa yang menurut saya mesti dihadiri oleh orang bisa tidak dihadiri dan tidak masalah gitu. Misalnya peristiwa kematian gitu, janganlah datang gitu, karena nanti jangan-jangan dia mati karena corona. Janganlah ke TPS gitu, itu kerumunan orang yang banyak dengan kondisi orang yang tidak jelas latar belakang sosialnya, walaupun kita sudah menggunakan apa namanya, perlengkapan protokol kesehatan, tapi juga jadi masalah tentunya. Nah, ini juga mesti menjadi catatan kita. Nah, saya pikir, catatan saya ini, penanggapan saya ini, saya sampaikan kepada 2 penyelenggara yang sama ya, berbeda tugas, sukses penyelenggara dan sukses pengawasan. Tadi Mas, Rusdi Rusdan. Nah, kemudian yang terakhir saya pikir, terkait dengan kesiapan penyelenggaraan itu sendiri gitu, ya kan. Jadi, kita belum lihat nih bagaimana, kerja, KPU, terus bagaimana mungkin dengan kerja teman-teman penyelenggara di tingkat apa namanya, di tingkat PPK atau di tingkat KPPS gitu, ya kan. Ini kan juga perlu, waktu untuk bisa mensosialisasikannya gitu kan, karena kan tidak semua daerah bisa dicapai dengan apa namanya, dengan komunikasi web ini kan, online ini gitu, daring begini. Jadi mesti harus ada juga yang didatangi ke sana, jadi ini jadi masalah juga. Jadi saya pikir itu yang penting menurut saya catatannya. Dan kemudian soal peran Kapolri tadi saya setuju bahwa, kita tidak hanya diberikan peran-peran yang, elementer gitu ya, tapi juga bisa peran-peran yang lebih strategis gitu. Karena Kapolri itu kan KP Mari, kasihlah peran yang mantap di Riau, gitu. Jadi hanya sekedar peran pengawasan biasa. Dan saya tutup, respon saya ini, tadi kalau Bu Adi Hartati saya pikir ini kan, luapan hati seorang politisi perempuan seperti itu tuh Bang Irwan. Dia mesti menyertakan perasaan dalam pikir dan tindaknya gitu kan. Jadi memang, soal perempuan ini memang soal soal apa namanya, soal itikat baik bagi, berdemokrasi gitu, bahwa hak politik perempuan sama dengan laki-laki hari ini. Saya tutup dengan beberapa pantun aja, karena tadi sudah banyak masukan dari penyelenggara dan juga penanggap. Pertama saya ingin bikin pantun satu, eee, meranti kabupaten di Riau Pesisir, airnya keruh berasa payau. Selamat dan sukses Bang Irwan Nasir, cawagup pilihan rakyat di Kepulauan Riau. Nah, itu dia. Itu satu. Yang kedua, Bang Beli kita berkepala botak. Orangnya pintar, kerjanya tuntas. Selamat menyongsong pilkada serentak, semoga menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Nah, terakhir, jalan-jalan ke rumah Bang Khaidir, singgah juga ke rumah Bu Adi Hartati. Saya salut banyak kawan-kawan yang hadir, mungkin karena ada rindu di hati. Nah, kan gitu. Jadi, forum diskusi ini kan sebetulnya hanya kemasan supaya kita bisa bersilaturahim. Udah berpuluh hari mungkin saya tak jumpa Bang Irwan, hari ini jumpa dengan Bang Khaidir, dengan Bang Beli terutama, dan yang lain-lain. Dengan Bang Harto, Direktur KITB itu juga baru bisa jumpa malam ini, Bang Dr. Yamin. Ini disebabkan oleh fasilitasi yang dibuat oleh adik-adik IPR Jogja tentunya. Karena proses yang Adinda jalani hari ini adalah proses yang pernah kami lewati dulu pada masanya gitu kan. Jadi hari ini Adinda melakoni pekerjaan yang sudah kita lakukan dan mudah-mudahan nanti masa berganti masa, waktu berganti waktu, Bang Khaidir sudah memberikan tongkat estafeta kepada Bang Irwan mungkin pada Adi Hartati, nanti Adi Hartati pada yang lebih muda. Kalau kami dan Bang Beli biarlah di kampus saja.
menjadi pengamat lebih enak daripada menjadi politisi praktis. Begitu Bang Beli. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dapanca Prihatin atas tanggapannya. Ya, para hadirin sekalian, mungkin sudah dijelaskan tadi narasumber dari KPU dan Bawaslu, juga ada tanggapan dari Bang Dahidir, Bang Dairwan Nasir, Kak Ade Hartati, juga Bang Panca. Selanjutnya kawan-kawan ini dipersilahkan untuk mungkin ada yang bertanya, dan sambil memberikan pertanyaan via chat, nanti bisa memberikan pertanyaan di chat. Saya mungkin persilahkan juga kepada Abang Muhammad Yamin selaku Wakil Kapolri untuk memberikan tanggapan pada forum malam hari ini. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh sangat berbahagia saya pada malam hari ini karena beberapa rekan yang sudah bertahun-tahun ini tidak ketemu, termasuk ketua umum kita ini sama Bang Haidir ini biasa bisa juga lah nongkrong-nongkrong minum segala macam ya. Sekarang kita ketemu walaupun nampak dari layar saja, tapi hati saya sudah puas, kata Bang Panca tadi ini. Jadi rindu kita sudah lepas malam hari ini. Maka saran saya dalam pemilu ini, karena saya sudah istilahnya tidak pengamat ya juga nih Pak Panca. Jadi ya pengamat juga tidak, tapi juga ya paham-paham sedikit lah tentang apa yang diceritakan oleh Bu Ade juga. Tapi mungkin lebih banyak paham saya tentang ceritakan oleh Bu Ade karena saya konsultan itu. Jadi yang semua yang dibilang oleh Bu Ade itu kan dukunnya konsultan semua itu. Bang Irwan tuh tahu dia tuh kerjanya itu konsultan itu yang dibilang oleh Bu Ade itu kalau melalui konsultan sebentar itu disinkronisasi saja selesai itu. Cuman pemimpin kita di Riau ini sinkronisasi itu sepertinya jauh dari pemikiran. Sinkronisasi namanya itu, sinkronisasi program maupun sinkronisasi daripada anggaran. Dia dua tuh sinkronisasinya, satu sinkronisasi program, satu sinkronisasi anggaran. Itu yang memang di dalam kepemimpinan kita di Riau itu belum nyambung itu Bu Ade. Ya, itu di saya. Kalau mengomentari yang lain saya rasa sudah hebat-hebat tadi. Saya sudah manggut-manggut aja itu sudah bagus idenya. Apalagi Bang Haidir tadi masalah budaya itu, karena budaya kita di Riau ini antara pesisir Bang Haidir dengan orang darat ini tidak sama Bang Haidir. Jadi juga perlu juga ada pemisahan seperti yang diajukan dahulu oleh Pak Andi Rahman. Itu Riau ini ada dua karakter, satu pesisir, satu daratan. Jadi perbedaan itu tadi, kalau Bang Irwan dia bisa menang, kata abang bisa ketiga kali bisa jadi bupati di sana. Itu karakter di kepulauan. Tapi kalau di daerah Kampar daratan ini udah lain pula ceritanya. Itu mungkin Beli tahu pula apa itu karakternya. Jadi dua, Riau pesisir dan Riau daratan karakter politiknya berbeda. Ini yang kalau Pak Andi Rahman dulu dia saya lihat paham di sini sedikit. Tapi sebentar di pemerintah dia tidak banyak. Itu yang selanjutnya masalah kalau politik itu. Kalau KPU sama Bawaslu ini itu sama dengan Pak Ketua Umum Pak Irwan ini saya ini. Apa yang dilarang oleh KPU dan Bawaslu ini itu justru trik menang bagi bagi peserta. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau saya menangkap sama ini, karena banyak rekan-rekan kita sebetulnya dari IPR itu yang berperan sebagai namanya tim, tapi bukan tim yang terbuka, tapi namanya tim. Jadi kata Pak Irwan ini ngerti dia nih. Jadi pemenangan itu ditentukan bukan oleh tim yang ada di permukaan, tapi adalah tim yang tersembunyi tadi. Itu dia itu tuh. Yang tidak KPU dan Bawaslu bisa ditangkap itu. Tapi rekan-rekan kita dia curhat sering datang ke rumah sini bahwa dia tim dari tim apa namanya lupa saya nama itu. Pokoknya tim yang tidak diketahui tapi permainannya tetap money politik. Jadi tidak bisa lepas kata Pak Iwan tuh money politik itu. Itu mungkin yang dipantau oleh Bawaslu itu
Itu yang di luar-luar saja itu. Pemenangan tidak ditentukan oleh tim yang nampak, tetapi pemenangan ditentukan oleh tim yang tersembunyi. Tetap berfungsi money politik. Ini gimana caranya itu? Itu loh Pak Bawaslu. Ini ya dari pengamatan saya, karena banyak juga kawan-kawan yang curhat ke sini. Selanjutnya tentang KPMari. Itu mungkin sudah saatnya lah Bang Irwan, kita janganlah dikasih ini Pak dokter-dokter kita ini pengawas ya. Enggak tepat lagi gitu pengawas kita ini. Apalagi penonton ya gitu kan. Marilah kita. Bukan tidak mungkin. Saya sepakat mungkin dengan Bang Beli, Bang Haidir, dan Bang Irwan, dan Bang Panca, dan Mbak Ade. Kita kalau kita istilah Bang istilah Bu Ade ini jaringan apa namanya Mbak Ade KPMari itu ada connecting apa itu namanya. Jadi jaringan itu. Jadi bukan tidak mungkin jaringan KPMari ini mampu menentukan kepemimpinan di Riau ini. Itu yang saya tangkap. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jadi termasuk juga di Kepri Bang Iwan. Tidak usah takut, kita di Kepri juga punya saudara banyak kita di sana. Tidak apa-apa juga. Tapi dengan menggunakan perahu KPMari ini, kita mampu menetapkan arah kepemimpinan di Riau ini. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Itu KPMari. Jadi tidak ada pula alasan untuk kita bahwa KPMari berperan aktif di dalam berpolitik ini. Tapi harus kita kaji. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Pak Ketua Umum, sebelum kita melangkah itu, kita harus bentuk namanya think tank. Itu diusulkan oleh Dr. Belly dahulu itu. Ada think tank kita. Yang perlu Dr. Belly itu ketuanya. Jadi ada think tank sekitar 9 orang, inilah yang menentukan siapa yang layak akan kita dukung itu tadi. Ini. Terus yang selanjutnya, satu lagi tadi, saya lupa lagi. Tentang, saya rasa itu aja dulu. Tunggu, enggak, untuk IPR ini. Sebelum itu saya pernah juga punya ide di WA-nya IPR ini, bahwa saya Bang Iwan dalam rangka MEA ini juga, dalam global ini, globalisasi ini, saya berpikir, karena saya sekarang kan memegang konsultan saya nih Bang Iwan. Jadi akan ada dunia nanti dalam dunia kerja ini akan ditentukan oleh kompetensi. Kompetensi itu akan ditentukan oleh sertifikat keahlian. Jadi saya beride kepada Long Mail kita ini supaya database itu kita membantu supaya ada anggota KPMari ini memiliki sertifikat SKA namanya, supaya tidak lepas nanti, karena nanti dalam MEA masyarakat ekonomi ASEAN, orang cari kerja se-ASEAN lagi, tidak cari duit di Riau aja lagi. Itu. Jadi supaya nanti dibantu oleh alumni lain, bisa kita membantu membuat kita maupun adik-adik ini memiliki SKA-nya. Jadi memiliki sertifikat keahlian. Jadi tidak susah-susah lagi kita cari kerja lah adik-adik ini, segala macam. Ini mungkin setelah yang pertama ini forumnya, mungkin nanti kita buat forum yang kedua, mungkin dalam bentuk pembangunan dan bisnis atau dan ekonomi. Ini saran saya untuk dicatat oleh Najib. Jadi ada diskusi tapi dalam bentuk tidak politik, tapi dalam bentuk bisnis. Nanti karena di Riau ini termasuk Pak Harto ini di BUMN nih, BUMD nih. Dia bisa nih nanti salah satu pembicara kita nanti ini. Itu saya rasa itu dulu moderator Pak Najib. Najib. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dayamin. Di forum chat tadi udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang ada di chat ini, saya persilahkan Dr. Belly, Abang Dr. Belly untuk memberikan sedikit tanggapan pada diskusi malam hari ini. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Najib? Oke, baik. Saya pikir
tidak perlu saya respon lah ya dari seluruh yang disampaikan tadi. Saya yakin masing-masing alumni itu punya peran ya, baik di dunia politik praktis, dunia profesional ya, dan juga seperti yang Bang Yamin sampaikan tadi, beliau profesinya sebagai konsultan ya. Nah, saya rasa bagaimana teman-teman nanti menggerakkan potensi-potensi yang ada di Bawaslu ada, kemudian di KPU kita juga ada. Nah, potensi-potensi ini bisa dijadikan oleh adik-adik semua untuk menggali seperti yang disampaikan Bang Panca tadi, bagaimana proses kita di Riau ini bisa berbuat bersama-sama begitu. Nah, jadi kalau saya dengan Pak Ketua ini sudah berkecimpung ya menghadapi dunia akademik ya, kemudian masuk ke dunia anta beranta ya, dunia yang penuh dengan banyak sekali permainan politik. Nah, itu mengasah dari kemampuan kita semua bagaimana menempatkan diri. Tapi tentu saja yang paling penting yang biasa disampaikan di kampus itu idealisme kita tetap